Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Sartika. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari rekan-rekan saya kelompok 6 yang membahas tentang komunikasi lisan dan tulisan. Sebelum kami menjelaskan pembahasan tentang komunikasi lisan dan tulisan, saya selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 6. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Willy Sartika. Yang kedua ada Arma Mulyanti Harahap. Yang ketiga Fani Alwaidah Hasibuhan. Yang keempat Lisa Andriani. Dalam pembahasan komunikasi lisan dan tulisan, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa pengertian komunikasi? Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, apa perbedaan antara komunikasi lisan dan tulisan? Dan yang ketiga, apa jenis-jenis komunikasi lisan dan tulisan yang akan dijelaskan oleh Fani Alwaidah Hasibuhan? Dan yang keempat, apa peran komunikasi lisan dan tulisan oleh manusia yang akan dijelaskan oleh Lisa Andriani Hasibuhan? Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Arma Mulyanti Harahap. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian komunikasi. Komunikasi secara etimologi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni cum atau kata depan yang berarti dengan atau bersama. Kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Jika digabungkan menjadi komunio yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Menurut salah satu ahli yaitu Shannon dan Weaver, bahwa komunikasi bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi antara satu sama yang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan tidak terbatas pada bentuk bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Sedangkan secara umum, komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, atau kelompok ke tempat lainnya. Pembagian komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Apa perbedaan komunikasi lisan dan tulisan? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fani Alwaidah Hasibuhan.
Perkenalkan, nama saya Pani Alwaida Hasibuan dengan NIM 0601202068. Di sini saya dari kelompok 6 dan saya bertugas untuk menyampaikan atau lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan, komunikasi tulisan, dan juga jenis-jenis dari komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan berarti kita menggunakan lisan untuk berbicara. Jadi, komunikasi lisan adalah proses di mana seseorang melakukan interaksi secara lisan kepada orang lain untuk mempengaruhi tingkah laku dari orang tersebut. Komunikasi lisan ini bisa dilakukan melalui percakapan dan bisa melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Namun, di zaman modern saat ini, kita juga bisa melakukan interaksi kepada orang lain, komunikasi lisan ini dengan menggunakan telepon, yaitu kita bisa melakukan video call kepada orang yang kita tuju. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komunikasi tulisan. Tulisan berarti kita tidak menggunakan lisan, melainkan kita menggunakan tangan dan juga kertas. Jadi, komunikasi tulisan adalah suatu keputusan yang dibuat melalui simbol-simbol yang ditulis pada kertas dan juga tempat-tempat yang bisa dibaca. Lalu, pesan-pesan tersebut akan dikirim atau disampaikan kepada orang yang kita tuju. Komunikasi tulisan ini bisa melalui telepon, yaitu dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Lalu, kita akan mengetiknya dan mengirimkannya kepada orang yang kita tuju. Dan juga komunikasi lisan ini bisa melalui memo, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal meliputi aspek-aspek yaitu vocabulary, kecepatan, intonasi suara, humor, singkatan yang jelas, dan juga timing atau waktu yang tepat. Yang pertama, saya akan membahas tentang vocabulary. Bayangkan, jika kalian berkomunikasi dengan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti, maka orang yang mendengarkan juga tidak akan mengerti. Jadi, kita harus menggunakan kata-kata yang dimengerti agar orang yang mendengarkan kita juga mengerti apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, olah kata sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan. Jadi, di saat kita berkomunikasi, kita tidak boleh terlalu cepat berbicara ataupun terlalu lambat. Karena jika kita terlalu cepat berbicara, maka orang juga akan tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Dan jika kita terlalu lambat berbicara, orang akan bosan
mendengar pembicaraan kita. Dan yang ketiga adalah intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi pesan suara secara dramatik, sehingga pesan yang disampaikan akan lain artinya, karena penyampaian itu dilakukan dengan intonasi suara yang berbeda. Yang keempat adalah humor. Humor adalah selingan dalam komunikasi. Humor juga meningkatkan kehidupan yang berbahagia. Dugaan memberikan catatan bahwa dengan tertawa kita bisa menghilangkan stres dan juga nyeri. Yang kelima adalah singkat dan jelas. Jadi, komunikasi harus dilakukan dengan singkat dan jelas. Komunikasi dilakukan langsung pada pokok permasalahannya, sehingga pembicaraan lebih mudah dimengerti. Dan yang keenam adalah timing. Timing atau waktu yang tepat adalah hal krisis yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Karena jika seseorang sudah meluangkan waktunya untuk berkomunikasi, maka artinya ia telah bersedia untuk mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Dan di sini aspek-aspek yang meliputi komunikasi nonverbal ini ada 6. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang kedua, kontak mata. Yang ketiga, sentuhan. Yang keempat, postur tubuh dan gaya berjalan. Yang kelima, suara. Dan yang keenam adalah gerak isyarat. Dan saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ialah sumber yang kaya akan komunikasi, karena dengan ekspresi wajah kita akan mengetahui emosi seseorang saat berkomunikasi. Yang kedua adalah kontak mata. Kontak mata adalah sinyal alamiah dalam berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau melakukan tanya jawab, maka orang tersebut memiliki kemauan untuk memperhatikan, bukan hanya untuk mendengarkan saja. Yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal yang mengingat sentuhan lebih bersifat kepada spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, dan simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Keempat adalah postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak mengekspresikan dirinya. Sedangkan postur tubuh dan gaya berjalan mengekspresikan emosinya, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Yang kelima adalah suara. Suara rintihan, suara menarik napas yang panjang, dan tangisan merupakan salah satu bentuk ungkapan perasaan dan pemikiran yang bisa dijadikan komunikasi. Bila dikombinasikan seluruh bentuk komunikasi nonverbal lainnya sampai suara, maka bisa menjadi pesan yang sangat jelas. Yang keenam adalah gerak isyarat. Gerak isyarat adalah yang mempertegas pembicaraan dengan menggunakan isyarat, seperti mengetuk-ketuk kaki, menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami stres dan bingung,
atau mungkin sedang menghilangkan rasa stres itu sendiri. Baiklah, sampai sini penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan tentang peran komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh saudari Lisa Andriani. Saya Lisa Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Kehidupan manusia akan tampak hampa apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa adanya komunikasi, interaksi sesama manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, itu tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi, masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi dilakukan manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindar dari tindakan komunikasi, menyampaikan dan menerima pesan dari seseorang kepada orang lain. Tindakan komunikasi ini terus-menerus terjadi selama proses kehidupannya. Prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks, baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Komunikasi menjadi penting karena fungsi yang bisa dirasakan oleh pelaku komunikasi. Melalui komunikasi, seseorang menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan perasaan hati nuraninya kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui komunikasi, seseorang dapat membuat dirinya tidak merasa terasingkan atau terisolasi dari lingkungan di sekitarnya. Yang pertama, komponen-komponen dalam berkomunikasi. Suatu bidang telekomunikasi antara dua orang atau per individu, saat ia berkomunikasi bisa dalam bentuk teks, gambar, atau suara. Komunikasi antara dua orang bisa disebut dengan transmitter, pengirim informasi, dan receiver, penerima informasi. Dan yang kedua, media pengiriman informasi. Pada zaman dahulu, berkomunikasi melalui media pengiriman dalam bentuk teks dan gambar, dikirim melalui udara atau merpati pos. Dengan adanya perubahan dari zaman ke zaman, manusia sudah mengenal listrik informasi dilakukan dengan bantuan sinyal listrik, contohnya seperti telepon. Sehubungan dengan terusnya berkembangnya zaman, informasi manusia menemukan media gelombang seperti radio, microwave, serta satelit sehingga manusia berkomunikasi sudah menggunakan telepon seluler dan internet. Dan yang ketiga, informasi dan sinyal. Dalam berkomunikasi, jika kita dekat dengan si penerima, maka pesan komunikasi kita bisa cepat sampai serta tidak mengalami perubahan dengan sangat jelas dan terbaca. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arma Maulianti.
Baiklah, perkenalkan, nama saya Arma Mulyanti Harahap. Saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi dan syarat terjadinya komunikasi yang baik. 1. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi, banyak ahli yang berpendapat. Pertama, pendapat Unong Unjana Effendi. Unong Unjana Effendi membagi fungsi komunikasi menjadi 4, yaitu 1. Sebagai menginformasikan. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahu kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi atau ide atau pikiran yang atau tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. 2. Mendidik. Komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain dapat mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3. Menghibur. Komunikasi selain menyampaikan komunikasi, pendidikan dan mempengaruhi, komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan dan menghibur orang lain. 4. Memengaruhi. Komunikasi dapat memengaruhi setiap individu, sebab seseorang yang melakukan komunikasi dengan orang lain akan berusaha saling memengaruhi jalan pikiran orang lain tersebut agar sesuai dengan yang diharapkannya. Kemudian pendapat lain berpendapat tentang fungsi komunikasi, yaitu William E. Garden. Ia berpendapat bahwa fungsi komunikasi ada 2, yaitu 1. Komunikasi sosial dan komunikasi ekspresif. Komunikasi sosial adalah komunikasi yang mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun diri, aktualisasi diri, dan untuk kelangsungan hidup. Komunikasi sosial juga penting untuk konsep diri, eksistensi diri, dan untuk kelangsungan hidup. 2. Komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Contoh perasaan tersebut yaitu contoh komunikasi ekspresif yaitu komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif. Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk kegiatan spiritual yang bertujuan untuk menegakkan komitmen agama, ras, suku, dan budaya tersebut. 2. Komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai tujuan umum antara lain menginformasikan, mengajak, mendorong, dan mengubah sifat dan keyakinan seseorang. Syarat-syarat terjadinya komunikasi yang baik. Ada 2 syarat supaya komunikasi tersebut berjalan dengan baik. Pertama, adanya transmitter dan receiver yang bahasanya sama. Transmitter dan receiver jika ingin berkomunikasi haruslah menggunakan bahasa yang sama. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan. Sebagai contoh, komunikasi manusia dengan manusia akan lebih mudah dipahami daripada komunikasi manusia dengan hewan. Sebab komunikasi manusia dengan manusia hanya menggunakan bahasa yang sama, sedangkan
komunikasi hewan dan manusia harus menggunakan isyarat yang mudah dimengerti oleh hewan tersebut. 2. Adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, transmitter dan receiver harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan-kesalahan dalam mengirim atau menerima informasi. Dalam bantuan rangkaian atau aplikasi pemrograman, pendeteksi dan pengoreksi kesalahan, maka kesalahan dari pengirim informasi dapat segera diperbaiki dan memastikan receiver menerima pesan atau informasi yang benar dan akurat. Baiklah, selesai sudah pembahasan yang telah kami jelaskan satu persatu tentang komunikasi lisan dan tulisan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian semuanya. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kami sampaikan. Kepada kalian semua, teman-teman sekalian, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.